Salam, selamat hari Minggu saudara-saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan dasar persekutuan kita di minggu yang ke-22 setelah Minggu Trinitatis hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara masih mengingat Raja Salomo, bukan? Raja yang penuh dengan hikmat, raja yang penuh dengan kemampuan untuk menata persoalan, raja yang mampu untuk menjawab kebutuhan konflik dalam arti memperdamaikan orang yang berseberangan karena lengkap pemahaman yang cukup dari Tuhan, yakni hikmat dari Allah kepadanya. Dan Salomo memang meminta itu dari Allah, agar Tuhan memberikannya hikmat dan bijaksana. Saudara-saudara yang kekasih, hikmat itu bukan hanya tergantung menata cara berpikir. Hikmat itu bukan berarti hanya kemampuan menata emosional. Bahwa hikmat itu bukan hanya berarti menata teknologi yang sudah begitu meluas, padat, dan terus-menerus berkembang dalam hidup kita di zaman digital ini. Hikmat itu bukan hanya kemampuan untuk bersosialisasi, mengadaptasi diri kepada orang lain. Bahwa hikmat itu tidak cukup hanya mampu untuk menata kehidupan ekonomi, kehidupan berpolitik, kehidupan untuk menyamankan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kali ini firman Tuhan menyentuh kehidupan yang nyata. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 bahwasanya muliakanlah Tuhan dengan hikmatmu. Tinggikanlah Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus anaknya yang berhikmat, sumber hikmat itu, yang mampu mengorbankan dirinya untuk semua dunia demi keselamatan umat yang percaya, demi keselamatan semua ciptaan Allah yang tunduk di bawah kaki Tuhan kita Yesus Kristus itu. Firman Tuhan kali ini mengatakan, tinggikan Tuhan dengan harta bendamu. Ini adalah semacam counter, semacam kritik bahwasanya ada banyak orang yang memiliki jabatan yang bagus, ada banyak orang yang memiliki ekonomi yang sukses, ada banyak orang yang mampu menguasai lalu lintas perseberangan politik, lalu mereka ini memiliki banyak harta, banyak uang, memiliki wibawa yang luar biasa, membawa pengaruh kepada orang. Tapi tunggu dulu, apakah memang berkat yang berupa uang, jabatan, pengaruh politik dengan yang lain itu membawa kemuliaan nama Tuhan, meninggikan Allah Bapa di sorga lewat Tuhan kita Yesus Kristus? Menjadi sebuah pertanyaan penting dalam kehidupan kita ini. Dan firman Tuhan ini mengatakan, nyatakan, hadirkan kemuliaan Allah, hadirkan kedahsyatan kuasa Allah, hadirkan segala sesuatu yang berintikan kemuliaan Allah dengan apa saja yang ada dalam dirimu. Kemampuan menata harta benda supaya tidak terkesan di sana ada sikap-sikap seperti kaisar. Karena harta bendanya sesukanya bicara, karena harta bendanya dia meminjak-minjak orang dalam pembicaraan, dalam tindak tanduk.
No, bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Dengan harta kekayaan, apakah itu dari ladang, dari kemampuan memutar uang dalam perekonomian, karena mampu berusaha, karena mampu mendidik orang sehingga kita menjadi orang tenar mendidik dengan yang lain-lain yang mendatangkan banyak uang yang dibuat menjadi harta benda itu pun harus kita jadikan untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga, bukan menonjolkan keakuanku, keakuan saudara-saudara, keakuan kita. Lenyapkan itu sekarang juga dan mari tinggikan Allah Bapa di sorga lewat harta bendamu. Penataan ini menekankan jikalau ada buah pertama dari hasil posisimu itu, jikalau ada buah pertama dari hasil karya politikmu itu, jikalau ada hasil pertama dari karya politik ekonomimu itu, jikalau ada hasil pertama dari apapun gerak-gerikmu, kau pengusaha, kau pendidik, kau baru diberkati, kau baru menikah, kau baru merasa diampuni dosamu lewat perjamuan kudus misalnya, maka buah sulung persembahanmu berikan untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga, bukan untuk dirimu. Ada buah-buahan yang kamu tanam dan hasilnya pertama, ada peternakan ikan, lembu, kambing, domba dengan yang lain. Hasil pertamanya jadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan di saat persembahan ibadahmu. Dulu bangsa Israel memberikan korban persembahan. Korban bakaran justru yang paling tambun dari binatang yang mereka pelihara. Yang terbaik, yang paling baik dari buah pertama itu menjadi milik para imam di rumah bait Allah. Dan itu merupakan simbol persembahan yang diberikan kepada Allah dari buah sulung, dari keberhasilan yang kamu terima. Bukan milikmu, bukan milik keluargamu, bukan untuk pesta pora berpoya-poya di kalangan kamu, tidak. Tapi untuk kemuliaan Allah mempersembahkannya, karena itu buah sulung milik Allah. Apa dampaknya jikalau saya berbuat begitu? Apa dampaknya jikalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih melakukan seperti itu? Buah sulung Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus, kita terima, kita imani, dan kita bawa menjadi persembahan yang mengharumkan nama Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa dampaknya? Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-10, kata pertama, maka, dikaitkan dengan lumbung-lumbung. Maka memberi arti di sana ada sebab akibat. Sebab akibat dari perlakuan tindakan-tindakan yang baik, mempersembahkan buah sulung yang pertama kepada Allah, memuliakan nama Allah dengan memberikan kepada hamba-hamba Tuhan lewat dari persembahan-persembahan yang ada di bait Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan, dampaknya lumbung-lumbungmu, tempat-tempat persinggahan berkat-berkat yang kamu kumpul akan nyaman dan aman dan akan memberikan kelimpahan, melimpah-limpah berkat dari situ. Ada banyak berkat-berkat, tapi tidak membawa berkat berikutnya kepada orang, membawa perpecahan, membawa ketegangan. Ini jikalau kamu kumpul berkat-berkat di lumbung-lumbungmu, oleh karena engkau membuat hasil pertama dari usahamu itu, dari karyamu itu, dari pengampunan yang diberikan Allah kepadamu, lalu kamu memberikan persembahan kepada hamba-hamba imam-imam yang ada di bait Allah, maka dampaknya lumbung-lumbungmu akan diberkati oleh Tuhan. Wadah-wadah dari berkat-berkat itu akan memberikan berkat-berkat yang melimpah lagi. Artinya adalah akan memberikan lipat ganda, 100 kali lipat ganda, 1000 kali lipat ganda, berlaksa-laksa berkat yang akan diterima oleh orang yang meninggikan Tuhan karena harta bendanya, karena kekayaannya. Saudaraku yang kekasih, di sini disentuh yang berkaitan dengan panen, itu berkaitan dengan hasil yang di pedesaan, berkaitan dengan air buah anggur, karena dulu orang
mau membuat satu roti sumber kehidupan sehari-hari, kebutuhan keluarga sehari-hari dari gandum dan dari air anggur. Itu semua sumber kehidupan itu akan melimpah-limpah. Saudara memiliki apa sekarang? Sumber kehidupan saudara. Mungkin bisnis, mungkin pengusaha, dan mungkin saudara penikmat dari hasil karya saudara selama ini, alias pensiun, menikmati masa tua. Itu semua akan Tuhan berkati. Kalau saudara mengutamakan kemuliaan Tuhan lewat harta benda saudara. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan ini, menjadi pelaku firman Tuhan ini, agar semua kita memperoleh kelimpahan. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengajak kami agar sungguh-sungguh memuliakan, meninggikan nama Tuhan lewat harta benda yang kami miliki. Kami harus berbagi, kami harus baik, pemberi, menjadi donatur semampu kami. Karena Tuhan akan melimpahi jikalau kami menjadi penggiat pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut dan kami imani firman-Mu. Amin.